I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Untuk isi hidup yang tinggal sedikit ini, hanya 3 hal yang dia ingin kasih tahu. Pertama, matikan. Matikan apa? Sebentar baru kita belajar. Yang kedua, buang. Dan yang ketiga, pakai. Sama-sama ucap. 1, 2, 3. Pertama apa? Matikan. Kedua apa? Buang. Yang ketiga apa? Pakai. Kita mulai satu-satu. Saya kira teks ini sangat jelas. Harus tidak usah khotbah justru mengerti. Tapi biarkanlah saya berkhotbah. Apa yang harus dimatikan? Yang pertama, yang harus dimatikan adalah percabulan. Yang harus dimatikan itu apa? Coba angkat tangan yang biasa cabul. Di sini tidak ada. Oh, itu terlalu. Hari-hari kita ini kalau hanya isi dengan percabulan, kita orang yang paling sesat di dunia ini. Harusnya demi nama Tuhan, setelah pemberitaan firman ini, yang cabul, yang dengar firman ini, bertobatlah. Berhenti. Hidup ini tidak disiapkan untuk cabul saja. Kosong kira hidup itu cabul saja. Saya tanya anak adik kasasi dong, boleh tidur dengan perempuan kok tidak? Boleh kok tidak? Boleh kok tidak? Laki-laki tidur dengan perempuan boleh kok tidak? Omo, boleh kok tidak? Boleh, asal dia istrimu yang sah. Tidur tidak bangun-bangun pun tidak jadi masalah. Tapi anak muda dong sekarang ini pacaran saja. Cuma angkat tangan yang biasa begitu. Malam minggu ada yang angkat tangan. Ini jujur sekali. Sebentar kita doakan ya, sebentar kita doakan. Tidak apa-apa. Saudara, besok libur atau malam minggu coba saudara jalan dari Teddy sampai ke Asiana. Ini anak dong pacaran, saya heran. Dong ada pakai celana apa? Itu celana saya lebih suka sebut dengan celana yang penuh dengan tanda tanya. Kita bertanda tanya, kira-kira dia mungkin pakai dipu adik punya, atau mungkin dia pakai yang waktu SD dulu, atau mungkin dia orang susah yang hanya bisa beli yang sepotong saja gitu. Tidak tahu ya. Tapi su pakai pakaian di situ berdong sembunyi di dalam lubang gua itu. Saudara, omong apa? Di dalam lubang gua itu omong apa? Rahasia negara apa yang terlalu penting sampai omong harus di dalam lubang gua itu? Kira-kira kalau di dalam lubang gua dengan pakaian begitu memuliakan Tuhan kok tidak? Kamu tahu dari ada yang begitu di sini? Ada. Jam petunjuk kau. Habis kita doakan saja. Yang kedua, jadi menurut Paulus ini harus dimatikan. Harus matikan. Bukan gunting. Matikan. Kedua, matikanlah kenajisan. Matikanlah kenajisan. Ini juga masih berkaitan dengan kekudusan hidup soal pernikahan. Matikan. Anak-anak yang belum nikah coba angkat tangan. Kasihan tapi tidak apa-apa, maksudnya berproses dulu Adik-adik, saya ingin kasih tahu saudara, Alkitab mencatat begini supaya kamu tidak masuk di dalam kenajisan ini. Untuk menjaga kesucian hidupmu, ada 3 tahap yang harus engkau lewati sampai kepada pernikahan. Satu, Alkitab bilang begini, Kejadian pasal 2 ayat 18 sampai 25. Untuk masuk dalam pernikahanmu, tahap yang paling pertama ialah meninggalkan orang tua. Apa? Kenapa harus tinggalkan orang tua? Ada 2 alasan. Pertama, meninggalkan orang tua karena umur supas. Umur ini mewakili kita pun kematangan. Kadang-kadang juga tidak mungkin mewakili, tapi sudahlah anggap saya mewakili. Kenapa? Karena bertahun-tahun kita akan hidup dengan satu orang, perempuan atau laki-laki, yang kita tidak akan berhenti dan dia berpuluh-puluh tahun. Coba kalau tambah hari tambah cantik baik.
tambah hari tambah parah. Orang Anda akan hidup berpuluh-puluh tahun dan dia itu butuh sebuah kematangan emosional untuk menentukan pilihan. Sehingga jangan adik-adik berumur 12 tahun langsung angkat tangan, Bapak, Mama, saya tinggalkan. Mosong kira nikah itu enak. Saya kasih tahu kamu, nikah itu tidak seperti yang kamu bayangkan. Yang dia pun nama bulan madu itu hanya 1 bulan. Masuk bulan kedua tuh dia pun madu sudah hilang. Itu tinggal bulan kosong saya tuh. Kadang-kadang kita bak kuliah saya tidak suka itu. Mosong pacaran, mosong kira sama dengan nikah. Pertama, meninggalkan orang tua karena umur cukup. Tapi yang kedua, berani meninggalkan orang tua karena apa? Karena sudah punya uang. Karena punya uang. Tidak ada orang yang karena dia terlalu sayang, terlalu cinta, dia punya istri, anak, dia cari orang Cina satu terus dia bilang Aci. Kenapa? Aci tahu kok tidak? Tahu apa? Saya terlalu sayang, terlalu cinta, saya punya istri, anak. Oh, iya. Terus susu setos doa. Tidak bisa. Pakai bayar. Langsung kira modal cinta cukup. Itu pertama. Tapi yang kedua, setelah meninggalkan orang tua baru bersatu. Akan tiba saatnya di mana seorang laki-laki meninggalkan ayah ibunya dan apa? Bersatu. Bersatu itu ada 3. Bersatu secara adat, karena kita tahu adat. Makanya ada ihikenoto, ada terang kampung. Yang kedua, bersatu secara pemerintah, karena kita orang Indonesia. Harus dicatat di negara Republik Indonesia bahwa di kelurahan Fatu Veto ada 1 kakak miskin dia pun nama ini. Supaya besok-besok ada pembagian raskin dia juga boleh dapat. Begitu Ibu Lurah. Karena kita orang Indonesia. Yang ketiga, bersatu secara agama. Kenapa? Karena kita orang beragama. Dalam proses bersatu ini tidak ada yang dia pun nama kawin lari, tidak boleh ada. Ini kaget tadi dia datang yang ayo lari. Model pemalas begitu mau lari. Tahap yang ketiga ini saya omong dalam kaitan ini. Meninggalkan orang tua, bersatu, baru tahap yang ketiga, telanjang. Tahap yang ketiga apa? Meninggalkan orang tua, bersatu, baru apa? Telanjang. Laki-laki itu telanjang bagi istrinya. Istrinya telanjang bagi laki-laki itu karena mereka telah menjadi satu daging. Satu telanjang bagi satu. Bukan hari telanjang di sini, besok telanjang di situ, lusa telanjang. Tidak begitu. Itu hidup dalam kenajisan itu. Jelas kok? Meninggalkan orang tua, bersatu baru jangan datang langsung ayo telanjang. Langsung gini barang begitu saja. Matikan anak-anak ngomong semua 1, 2, 3. Matikan. Yang ketiga, matikanlah hawa nafsu. Matikanlah apa? Hawa nafsu harus dimatikan. Manusia ini Tuhan ciptakan dengan satu barang yang diberi nama nafsu. Kalau ada manusia tidak nafsu itu, oh itu masalah itu. Tapi kalau tiap hari hanya nafsu, itu tuh masalah itu. Nafsu itu proporsional. Taruh pada tempat yang tepat. Nafsu saja tidak masalah. Yang menjadi masalah itu kalau tambah kata hawa. Menjadi apa? Hawa nafsu. Hawa itu artinya udara. Udara itu ada di mana-mana. Jadi kalau hawa nafsu berarti nafsu di mana-mana. Itu yang perlu dimatikan. Amin. Angkat tangan yang biasa nafsu di mana-mana. Berbahaya sudah kalau tidak ada sudah kesudahan segala sesuatu dekati nih. Matikanlah itu hawa nafsu. Di sini nafsu, di sana nafsu, di mana-mana hatiku nafsu. Itu terlalu itu Kalau ada begitu sebentar kita doakan habis setelah pemberitaan ini harus didoakan. Anda harus diciptaan baru. Yang berikut dia bilang begini, matikanlah nafsu jahat. Hawa nafsu, terus dia bedakan lagi, nafsu jahat juga dimatikan. Apa itu nafsu jahat? Banyak orang diperbudak oleh dia pun nafsu sendiri. Nafsu untuk dapat uang yang banyak membuat dia bekerja tidak sehat. Jual garam sebagus, di atas tinggi sekali pakai tambah, di bawah dia tusuk itu balik itu, baru dia alas pakai balik dari luar. Itu nafsu itu. Berhenti begitu.
Ingat, hari Rabu, muka hari Minggu. Waktu kita terlalu sedikit untuk hidup di situ. Menurut Paulus, ini sama persis dengan keserakahan. Ini sama persis dengan keserakahan. Matikanlah itu. Banyak orang yang nafsu sekali untuk berkuasa, dia diperbudak oleh dia punya nafsu itu, kemudian mengorbankan orang-orang kecil, membuat negara ini menjadi rusak hanya karena dia punya nafsu sedikit itu. Matikan. Jangan nafsu memperbudakmu. Kita yang atur itu nafsu. Jangan nafsu atur kita. Saudara boleh bermimpi untuk jadi apa saja, tapi harus dengan hati nurani yang tulus, supaya nafsu tidak menguasai dirimu. Tidak boleh. Matikanlah. Ini sama dengan penyembahan berhala. Di titik ini saya ingin bilang kepada saudara, ada berhala baru di dalam hidup kita. Berhala kita sekarang adalah nafsu kita. Nafsu untuk banyak hal. Nafsu untuk jadi kaya, nafsu untuk jadi tenar, nafsu untuk segala macam. Mematikan kita untuk hidup dalam kekudusan dan dalam kemuliaan Tuhan Allah. Itu yang perlu dimatikan. Dalam konteks ini saya ingin bilang kepada saudara, matikanlah segala sesuatu dalam dirimu yang membuat engkau ingin melawan kehendak Allah. Matikan. Semua harus dimatikan. Nanti sebentar dia pun cara matikan baru kita ngomong. Tapi pertama-tama harus diketahui, matikanlah itu semua. I believe in